Sobat Sehat, perut kembung adalah suatu kondisi di mana perut terasa penuh di seluruh atau sebagian area perut. Nah, perut kembung juga memang membuat siapa saja yang mengalaminya terasa tidak nyaman. Bagi dewasa saja itu tidak nyaman, apalagi untuk anak-anak atau bayi. Perut kembung pada anak dipengaruhi dari adanya akumulasi gas atau udara dan makanan. Tubuh memang normalnya menghasilkan gas, tetapi jika dalam jumlah yang berlebih, maka dapat menyebabkan perut kembung. Masyarakat biasa menyebutnya sebagai kembung. Istilah kedokterannya meteorismus. Berikut kita akan membahas secara detail masalah kembung pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Apa sih yang menjadi penyebab perut kembung? Akumulasi udara di dalam saluran cerna anak biasanya terjadi dari beberapa hal. Yang pertama, anak suka menelan banyak udara atau biasa disebut dengan aerofagia. Misalnya, bayi yang suka menangis, kemudian juga suka batuk. Nah, ada juga bayi yang teknik menyusuinya posisi mulut pada puting ibunya itu tidak pas. Dan juga misalnya pada bayi yang meminum DOT yang berisi susu yang tidak penuh. Nah, hal-hal itu nih yang menyebabkan bayi atau anak-anak banyak menelan banyak udara. Yang kedua, tidak toleransi pada laktosa. Nah, hal ini nih yang menyebabkan perut kembung karena adanya laktosa. Misalnya pada susu formula tidak dicerna akibat kurangnya enzim yang namanya enzim laktase. Nah, enzim ini untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Nah, laktosa yang tidak tercerna tadi akan turun ke usus besar dan akan difermentasikan oleh bakteri yang ada di usus besar, yang kemudian akan menghasilkan gas. Kekurangan enzim laktase dapat terjadi karena belum matangnya perkembangan usus pada bayi. Yang ketiga, anak dengan gangguan penyerapan makanan yang menyebabkan pertumbuhan bakteri jahat di usus yang berlebihan. Adanya pertumbuhan berlebih bakteri di dalam usus halus dapat menimbulkan perut kembung. Yang keempat, perut kembung bisa juga disebabkan karena banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gas. Makanan dan minuman yang mengandung gas diantaranya susu, jamur, bawang bombay, biji-bijian, sayuran seperti brokoli, kubis, kembang kol, dan asparagus, serta pemanis buatan, minuman yang bersoda, buah-buahan seperti pir, pisang, dan apel, dan juga makanan yang berlemak. Kelima, akumulasi gas yang ada di usus terjadi karena adanya gerakan peristatik atau gerakan dorongan dari usus yang melemah. Contohnya, kekurangan cairan dan elektrolit terjadi pasca diare atau pemberian obat anti diare yang dapat melemahkan gerakan peristaltik pada usus tersebut. Dan yang keenam, adanya gangguan pencernaan, misalnya IBS, dispepsia fungsional, dan juga GERD. Nah, ini nih yang menyebabkan adanya suatu gas yang menumpuk di perut. Selain itu, ada juga gangguan sumbatan pada usus yang bisa menghalangi keluarnya gas melalui anus. Namun, gangguan sumbatan ini itu perlu juga dirujuk ke dokter ya, Sobat Sehat, di mana dokter akan melihat nih apakah perlu adanya suatu tindakan pembedahan atau tidak. Perut kembung pada anak dapat dikenali dari berbagai banyak gejala. Apa saja sih gejalanya? Munculnya rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada bagian perut sehingga anak atau bayi menjadi rewel hingga menangis, bahkan menjadi sulit tidur. Pada kondisi tertentu seperti sindrom iritasi usus atau intoleransi pada laktosa, anak-anak mengalami sembelit atau diare. Sering mengeluarkan gas seperti sendawa dan kentut. Gas yang berkumpul di perut dapat membuat perut anak terasa keras saat disentuh. Pada kondisi pertumbuhan bakteri yang berlebih pada usus kecil, dapat membuat anak mengalami penurunan berat badan. Perut kembung pada anak tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Ada beberapa kondisi yang dapat dijadikan acuan untuk segera mendapat pertolongan dari dokter. Kondisi yang seperti apa? Nah, yang pertama, ada bayi atau anak yang menangis dan rewel yang terus-menerus tanpa penyebab yang jelas.
sampai membuat merasa tidak nyaman atau sakit pada bagian perutnya. Kemudian ada diare berkepanjangan. Nah, ini biasanya disertai dengan tanda-tanda dehidrasi nih, seperti mata cekung, elastisitas kulit yang menurun, kemudian lemah, dan juga mulut menjadi kering. Kemudian ada juga berat badan anak yang cenderung menurun. Kemudian ada buang air besar yang berdarah ataupun yang berlendir. Dan ada yang disertai dengan demam yang tinggi, kemudian ada mual, muntah, gitu ya. Dan yang terakhir, tidak bisa buang air besar ataupun mengeluarkan kentut. Nah, hal-hal inilah apabila anak atau bayi mengalami kondisi-kondisi tersebut, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter agar mendapat pertolongan yang lebih tepat. Bagaimana cara mencegah perut kembung pada anak? Mengkondisikan anak agar tidak makan dan minum terlalu cepat. Pada bayi yang masih menyusui, pastikan posisi menyusui ibu dengan bayi serta penggunaan botol DOT dengan tepat agar tidak banyak udara yang tertelan. Mengurangi makan makanan dan minuman yang bisa meningkatkan produksi gas di saluran pencernaan. Konsumsi air putih yang cukup sehingga dapat mencegah sembelit. Dan konsultasikan pada dokter terlebih dahulu apakah anak mengalami intoleran pada laktosa sebelum memberikan susu atau produk olahan susu, karena bisa saja anak memiliki alergi susu. Lalu, bagaimana penanganan awal di rumah pada anak yang mengalami perut kembung? 1. Buat anak merasa lebih nyaman dengan pijatan lembut di perut, lutut, paha, dan usapan lembut di punggungnya dalam posisi tertidur. Hal ini dapat membantu mengeluarkan gas di perut dan juga membuatnya merasa rileks. 2. Merebahkan tubuh anak. Kemudian, pegang kakinya dan perlahan buatlah gerakan memutar seperti sedang bersepeda. Lakukan ini beberapa kali sehari untuk mengeluarkan gas di perut. 3. Memberikan minum air hangat untuk meredakan rasa begah di perut. 4. Menggunakan produk susu bebas laktosa atau jika anak tidak toleran terhadap laktosa. 5. Pemberian probiotik atau bakteri baik yang dapat mengimbangi pertumbuhan bakteri jahat pada bacterial overgrowth yang berlebih pada usus halus. 6. Menghindari makanan dan minuman yang memicu gas berlebih. Dan 7. Makan secara perlahan dan hindari minum melalui sedotan. Nah, kita sudah belajar ya dari apa saja penyebabnya hingga bagaimana cara mengatasi perut kembung pada anak. Jadi sebenarnya perut kembung pada anak itu bisa sembuh nggak sih? Jangan khawatir ya Sobat Sehat, tentu saja bisa sembuh asalkan penyakitnya atau penyebabnya juga diketahui. Nah, kalau misalnya sudah gaya hidup dan intervensinya juga sudah diikuti namun tidak memberikan hasil yang lebih baik, nah, Sobat Sehat harus perlu ya konsultasi lagi ke dokter, dan dokter akan merekomendasikan perawatan medis berdasarkan gejalanya. Jangan lupa ya Sobat Sehat, tetap memperhatikan asupan makanan yang bergizi dan juga sehat. Oke, sekian kali ini Medical Talk-nya, dan kita bertemu lagi ya di Medical Talk berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!